Sahabat sekalian, kita lanjut obrolan kita ya. Lalu ngomong-ngomong, bagaimana sih caranya mendapatkan Bitcoin dari sebuah penambangan? Karena sekali lagi penambangan tetap adalah cara paling untung dibandingkan Anda membeli. Sebagai contoh misalnya, Anda membeli emas hari ini dibandingkan Anda menambang emas. Tentu saja banyak perusahaan lebih memilih menambang emas dibandingkan membeli emas, karena jauh lebih menguntungkan langsung menambang emas ya. Nah, namun saja sama dengan menambang Bitcoin. Menambang Bitcoin jauh lebih menguntungkan juga dibandingkan membeli Bitcoin. Namun sama halnya dengan penambangan emas, memerlukan perlengkapan yang sangat banyak, biaya yang sangat besar. Lalu dalam penambangan Bitcoin apa yang diperlukan? Yang pertama, Anda memerlukan superkomputer. Dan yang kedua, Anda memerlukan rig mesin. Ya, dan Anda tentu saja karena kedua mesin ini bekerja 24 jam, Anda memerlukan biaya listrik yang juga sangat tinggi. Dan juga harus ada pendingin ruangan yang oke. Karena sekali lagi mesin yang bekerja 24 jam tentu saja sangat panas sekali ya. Dan sekali lagi tentu saja Anda harus mempersiapkan yang namanya maintenance yang sangat tinggi biayanya ya. Nah, ini adalah cara untuk melakukan penambangan Bitcoin. Nah, apa yang dilakukan oleh superkomputer dengan rig mesin tadi? Memverifikasi transaksi. Ini adalah satu contoh data yang saya ambil dari data partner kami dalam mining pool, yaitu Foundry USA. Anda bisa lihat bahwa setiap 10 menit sekali ya, Foundry USA itu mendapatkan hadiah penambangan ya sekitar 3,13 plus Bitcoin. Anda lihat ya di sebelah kiri, di sebelah kanan waktunya. Jadi mendapatkan Bitcoin setiap 10 menit 3, sekian Bitcoin. Ya, tentu saja itu keuntungan yang sangat tinggi. Tapi sekali lagi kerjanya juga tidak mudah. Ya, ketika Anda klik di block number ini, di dalamnya akan berisi jutaan transaksi verifikasi Bitcoin atau pemecahan algoritma matematika dalam proses transaksi Bitcoin. Dan itu dilakukan oleh miner untuk mendapatkan Bitcoin tersebut. Dan sekali lagi, tentu saja ini dilakukan oleh superkomputer dan mesin rig. Ya, dan semua tertera transaksinya tidak bisa hilang. Ya, nah lalu bagaimana caranya agar Anda bisa melakukan penambangan Bitcoin? Kalau kita lihat hari ini kekuatan Bitcoin seluruhnya itu mencapai hash rate power 635 exaheksi per second. Ini data per 21 Agustus 2024. Tentu saja kekuatan ini akan bertambah seiring dengan bertambahnya penambang di dunia, dan Anda bisa cari di btc.com. Sebagai bayangan buat Anda, satuan 1 exaheksi per second adalah satuan kecepatan yang bisa melakukan verifikasi setiap detiknya, di mana 1 exaheksi itu setara dengan 1 juta terahertz per second. Dan 1 exaheksi setara juga dengan 1 triliun megahertz per second. Nah, jadi artinya sahabat sekalian, jika Anda memang ingin mendapatkan Bitcoin dalam penambangan, Anda minimum itu harus punya yang namanya superkomputer yang powernya sekitar sekian megahertz per second agar Anda bisa mendapatkan Bitcoin ya. Nah, lalu bagaimana caranya Anda bisa memenangkan persaingan dalam melakukan penambangan Bitcoin? Artinya Anda berhasil melakukan dan mendapatkan Bitcoin dari sebuah proses penambangan. Kata kuncinya adalah Anda harus punya minimum 1 terahertz per second. Artinya Anda harus membeli ya superkomputer dan mesin tambang atau mesin mining yang kapasitasnya minimum 1 terahertz per second. Saya akan contohkan kepada Anda. Jika seandainya Anda melakukan penambangan sendiri, ini adalah harga dari beberapa jenis tipe mesin tambang yang dijual di marketplace ya di Indonesia. Contohnya ini ada Bitmain ya, ada Watts Miner ya, dan ini kapasitasnya kurang lebih sekitar 30 sampai 40, bahkan ada yang 50 terahertz per second. Anda bisa lihat harganya adalah sekitar 4 ribuan dolar ya, ada yang 3 ribuan dolar, bahkan ada yang 5 ribuan dolar ya per satu mesin. Ini belum termasuk superkomputer ya, baru kita bicara mesinnya saja. Jadi ketika sekali lagi Anda memutuskan menambang sendiri, Anda silahkan lakukan. Anda beli mesin rig yang kurang lebih harganya 3.500 dolar sampai dengan 5.000 dolar, dan Anda bisa dapatkan kapasitas, contoh misalnya Anda mengejar kapasitas 48 terahertz per second. Anda bisa dapatkan dengan uang sekian, 3.500 dolar sampai dengan 5.000 dolar atau sekitar 70-80 jutaan rupiah ya. Nah, setelah itu tentu saja Anda bisa meningkatkan ya kan jumlah hash power Anda
ya dengan cara bergabung dalam sebuah mining pool. Atau Anda bisa mengajak teman-teman Anda ya kan untuk bergabung dalam mining pool bersama dengan Anda. Ya tentu saja tujuannya adalah menggabungkan kekuatan Anda dan teman-teman Anda, kekuatan hash power maksudnya ya. Jadi kalau Anda berempat berarti kan total hash power Anda adalah 48 terahash kali 4, Anda totalnya 192 terahash per second. Nah tentu saja ini Anda akan lebih mungkin untuk mendapatkan Bitcoin tentu saja. Dan Anda bisa mendapatkan keuntungan dari mendapatkan Bitcoin dengan cara bersama-sama dibandingkan Anda sendirian ya. Nah namun dengan cara ini tentu saja Anda harus menghandle semua biaya listrik oleh diri Anda sendiri dan teman-teman Anda ya. Dan Anda juga harus menanggung beban maintenance daripada superkomputer, daripada mesin rig dan sebagainya ya. Dan Anda harus siap sekali lagi untuk membayar biaya operasional yang cukup mahal ketika Anda melakukan penambangan pribadi atau sendiri seperti ini ya. Lalu ada cara kedua yang ingin saya share kepada Anda. Bagaimana caranya Anda bisa memenangkan persaingan dan mendapatkan Bitcoin? Anda bisa bergabung dalam sebuah perusahaan cloud mining yang sudah profesional dan terbukti sukses dalam melakukan penambangan. Di mana perusahaan cloud mining company mereka menjual hash power atau mereka menyewakan mesin kepada Anda. Ya, artinya menjual hash power itu mereka biasanya berinvestasi lebih dulu dalam sebuah lokasi penambangan, baik dalam kelistrikannya dan mesin tambang, dan setelah itu ya untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak mereka menyewakan mesin tadi, atau kami sebutnya menjual hash power mereka kepada Anda dalam satu masa kontrak ya. Satu contoh sahabat sekalian, misalnya hari ini Anda ingin mendapatkan kapasitas yang sama dengan Anda membeli tadi, yaitu 48 terahash per second dalam sebuah perusahaan cloud mining yang tentu saja kami rekomendasikan sebentar lagi. Anda cukup mengeluarkan uang hanya $1.000 saja. Tadi Anda ingat kalau Anda membeli mesin dengan kapasitas 48 terahash, dan tentu saja bukan hanya itu saja, Anda harus membeli yang lain ya. Anda harus keluar uang 3.500 sampai 5.000 US dollar. Namun dengan Anda bergabung dengan perusahaan cloud mining company, dengan 1.000 US dollar Anda bisa dapat kapasitas 48 terahash per second, di mana Anda akan mendapatkan Bitcoin selama kontrak yaitu 1.200 hari. Ya, dan tentu saja Anda tidak perlu repot-repot memikirkan biaya listrik dan juga biaya maintenance. Anda akan langsung mendapatkan Bitcoin setiap hari dimulai hari ketiga selama 1.200 hari, dan Anda bisa lakukan penarikan setiap saat juga ke exchanger yang Anda miliki hari ini ya. Satu contoh misalnya dengan ilustrasi harga Bitcoin 65 US dollar, maka Anda akan mendapatkan sekitar 0,00002453 Bitcoin setiap harinya selama 1.200 hari, atau total sekitar 0,029436 Bitcoin. Jika harga Bitcoin tetap tidak berubah sampai dengan 1.200 hari kemudian, yaitu 65.000 US dollar, maka value Bitcoin Anda sekitar 1.980 dolar. Ya, jadi artinya aset Anda meningkat hanya 2 kali lipat saja dalam 1.200 hari apabila harga Bitcoin tidak naik ya. Namun sekali lagi tadi saya sudah cerita bahwa setiap 4 tahun sekali harga Bitcoin mengalami lonjakan kenaikan ya. Jadi ini bukanlah kontrak, ini adalah ilustrasi yang saya berikan berdasarkan harga Bitcoin di 65.000 US dollar. Nah, jadi sekali lagi hasil tambang dalam Bitcoin yang Anda terima akan bergantung 4 hal penting. Yang pertama adalah Bitcoin price atau harga Bitcoin. Yang kedua adalah tingkat kesulitan dalam melakukan penambangan. Semakin banyak penambang, tingkat kesulitannya makin tinggi. Yang ketiga adalah halving yang terjadi. Namun pengaruh halving ini adalah terjadi setiap 4 tahun sekali. Ya, ketika Anda bergabung di 2024 ini, misalnya Anda tidak akan kena periode halving 2028 karena halving itu baru terjadi di Mei 2028. Dan yang keempat adalah biaya listrik dan maintenance. Ini yang akan berpengaruh. Ya, jadi sekali lagi biaya listrik dan maintenance memang harganya fix dalam US dollar. Namun ketika mereka dibayar dalam US dollar, tentu saja kalau dibayar dengan Bitcoin itu akan berpengaruh terhadap hasil Bitcoin yang Anda terima. Ya, nah jadi ini adalah cara kedua untuk mendapatkan Bitcoin dari penambangan, dan saya sangat menyarankan Anda untuk melakukan cara ini karena Anda tidak perlu repot ya sekali lagi untuk mengurusin biaya listrik, biaya maintenance dan biaya pendingin ya.
Nah, lalu ya sahabat sekalian, kita akan lanjut ya. Jadi apa bedanya antara Anda membeli Bitcoin dan menambang Bitcoin? Tentu saja seperti yang tadi saya sudah informasikan, sangat lebih menguntungkan Anda menambang Bitcoin dibandingkan Anda membeli Bitcoin dan menyimpannya. Satu contoh hari ini, Anda membeli Bitcoin dengan uang 10.500 US dollar, di mana contoh harga Bitcoin hari ini adalah 68.200 dolar. Anda belikan Bitcoin, maka Anda akan mendapatkan 0,15 Bitcoin. Dan tentu saja selamanya kalau Anda tidak beli lagi, Anda hanya punya 0,15 Bitcoin kan. Namun jika uang yang sama Anda gunakan untuk membeli hash power atau kita sebut menyewa mesin di perusahaan cloud mining yang kami rekomendasikan, Anda akan mendapatkan tipe mesin yang gold dengan kapasitas 543 terahash per second, di mana kurang lebih rata-rata Anda akan mendapatkan 0,0022 Bitcoin setiap harinya. Selama 1200 hari Anda total mendapatkan 0,224 Bitcoin. Tentu saja ini jauh lebih besar dibandingkan Anda menyimpan Bitcoin atau menabung Bitcoin ya. Jadi jauh lebih banyak hasil yang Anda dapatkan dari penambangan ya. Nah, sahabat